Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Berliana Febrianti Monika Dailoli, mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 4. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai potensi lahan kering dan pariwisata yang ada di NTT. Seperti yang kita ketahui, daerah NTT merupakan daerah yang beriklim kering, di mana curah hujannya yang sedikit dan musim kemaraunya yang panjang. Hal ini menyebabkan potensi pertanian yang ada di NTT itu beriklim lahan kering. Data pemerintah NTT, potensi lahan pertanian yang ada di NTT itu sekitar 1.528.308 hektar berdasarkan kelas kesesuaian lahan yang terdiri dari daerah kecondongan tinggi, sedang, dan terbatas. Untuk menciptakan prospek baik khusus bagi pengusaha lahan kering diperlukan teknologi sepadan bagi baik lingkungan biofisik maupun bagi lingkungan sosial ekonomi. Lahan kering juga memiliki keunggulan komparatif yang dapat dikembangkan berbagai komoditas pertanian unggul, baik tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, bahkan juga perikanan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan sesuai dengan tujuan pengelolaan pertanian lahan kering, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas lahan. Yang kedua, mengurangi resiko kegagalan. Yang ketiga, melindungi potensi sumber daya alam dan mencegah degradasi tanah dan air. Yang keempat, meningkatkan pendapatan. Yang kelima, memenuhi kebutuhan sosial. Oleh karena itu, perlu ditemukan strategi yang tepat untuk dapat tercapainya tujuan tersebut melalui yang pertama, ameliorasi tanah yang potensial guna meningkatkan kualitas tanah. Yang kedua, peningkatan produktivitas lahan dan produksi tanaman secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, teknologi rain harvesting dan perbaikan infrastruktur ekonomi. Yang berikut saya akan membahas mengenai pariwisata, potensi pariwisata yang ada di NTT. Provinsi di NTT memiliki banyak potensi pariwisata, baik yang sudah dikenal luas ataupun belum. Salah satu ikon utama yang membuat kawasan NTT terkenal adalah hewan komodo yang berada di Taman Nasional Komodo di ujung barat Pulau Flores, tepatnya di Manggarai Barat, Labuan Bajo. Padahal, ada banyak lagi daya tarik yang dimiliki NTT seperti Danau Tiga Warna Kelimutu di ND, budaya Pasola di Sumba, budaya penangkapan ikan paus secara tradisional di Lembah Tala Malarah, peninggalan megalitik di Sumba, perkampungan adat di Wairebo, Bena, suku Boti di TTS, dan juga pariwisata religi Semana Santa di Larantuka, Teluk Maumere, serta gelombang laut yang menarik untuk peselancar di Nembralarote dan Alor yang memiliki taman laut indah, serta desa-desa adat yang masih lestari. Saat ini sudah semakin banyak wisatawan yang datang berwisata ke NTT, terutama kunjungan dari wisatawan mancanegara. Setelah Komodo dipromosikan, semakin banyak orang yang datang ke Labuan Bajo. Begitu pula dengan Alor yang punya taman laut indah. Selain itu, saat ini juga sudah lebih mudah untuk datang ke NTT karena banyak transportasi, hotel, dan fasilitas lain yang membuat nyaman para wisatawan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Potensi pariwisata bahari di NTT sangat menjanjikan, baik untuk diving, surfing, snorkeling, fishing, dan lainnya karena lautnya yang luas. NTT memiliki laut yang bening, banyak terumbu karang, dan keanekaragaman biota laut yang unik. Salah satunya adalah dunia bawah laut yang ada di Alor. Alor merupakan salah satu taman laut terindah di dunia. Menyadari besarnya potensi pariwisata di NTT, Gubernur NTT mencanangkan program Provinsi Pariwisata. Di dalam RPJMD pada tahun 2014 sampai 2018, dicanangkan keinginan untuk mewujudkan NTT menjadi Provinsi Pariwisata di tahun 2018. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya penataan destinasi serta promosi keindahan dan keunikan objek wisata yang ada di NTT. Hal ini akan terus dilakukan agar destinasi pariwisata semakin dikenal di luar provinsi maupun mancanegara dan semakin banyak wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang datang di NTT. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
respect to